Baik Bapak Ibu, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang belum tahu bentuk soal dari SJT. Nah, ini kami berikan contoh soal dari SJT atau Situational Judgment Test Guru. Ya, jadi ini untuk penilaian Bapak Ibu guru yaitu SJT, Situational Judgment Test. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal yang kita berikan Bapak Ibu guru dan ini memang untuk pernah digunakan untuk mengukur kenaikan pangkat untuk PNS. Begitu juga kemarin untuk P3K itu yang diteskan Bapak Ibu guru yaitu tes SJT. Nah, pada sore hari ini kita akan pelajari soal SJT. Kita ada 2 pertemuan untuk SJT hari ini dan besok Bapak Ibu guru. Baik, berikut jadwalnya setelah kami kemarin di tanggal 26 terkendala mati listrik karena kami jadwalkan pada malam hari, akhirnya kami tunda. Kemudian tanggal 27 kita laksanakan kemarin dan tanggal 28 Bapak Ibu guru kita Oke, mohon maaf Bapak Ibu guru, saya kira tadi sudah saya hidupkan mikrofonnya ya. Kami sampaikan Bapak Ibu guru untuk jadwal kita ya. Oke, untuk jadwal kita kemarin tanggal 26 kita tidak laksanakan karena terkendala mati listrik karena saya jadwalkan di malam hari. Biasanya di tempat saya akhir-akhir ini sering mati listrik kalau malam hari. Kemudian untuk tanggal 27 kita kemarin bahas tentang RPP. RPP ini juga termasuk ke dalam pembahasan PCK Bapak Ibu guru. Kemudian untuk hari ini kita akan bahas SJT atau Situational Judgment Test. Nah, Situational Judgment Test ini sudah dilaksanakan untuk mengukur penilaian bagi Bapak Ibu guru yang ingin naik pangkat di PNS. Nah, ini merupakan contoh soal dari SJT Bapak Ibu guru. Kemudian SJT itu kepanjangannya adalah Situational Judgment Test atau kalau kita eh, konversikan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti situasi kerja sederhana. Jadi itu yang di tes Bapak Ibu guru nanti di dalam PCK-nya. Nah, untuk situational judgment test ini Bapak Ibu guru akan diberikan sebuah situasi di kelas ataupun di sekolah di dalam soalnya. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan mengambil tindakan-tindakan tertentu. Jadi, kalau memilih jawaban di SJT, Bapak Ibu guru ambillah tindakan yang merupakan penanganan yang Bapak Ibu guru langsung lakukan. Nah, misalkan ada situasi anak merokok misalkan. Nah, maka kita yang langsung untuk melakukan penanganan kepada siswa tersebut. Misalkan ada siswa yang dibully, maka kita yang langsung melakukan penanganan baik kepada pembulinya ataupun juga kepada korban pembullying tersebut. Nah, untuk SJT Bapak Ibu guru kita bahas 2 kali, hari ini dan besok. Kemudian untuk PCK kita akan bahas dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember. Nah, baik, langsung saja Bapak Ibu guru kita akan mencoba membahas soal SJT yang pertama. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti yang dirasakan siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah titik-titik. Apakah A. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa? B. Guru dapat memberi harapan realistis pada siswa? C. Guru dapat memberi harapan mohon maaf. C. Guru dapat menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. D. Guru dapat mendorong keberminatan siswa. E. Guru dapat berperilaku tidak menyakiti siswa. Kira-kira jawaban yang tepat menurut Bapak Ibu itu jawaban yang mana? Oke. Nah, Bapak Ibu guru, untuk soal SJT itu nanti soalnya adalah berbentuk seperti ini. Kita akan disajikan sebuah situasi di dalam kelas ataupun di sekolah, kemudian kita diminta untuk melakukan sesuatu. Nah, baik, untuk soal ini langsung saja coba kita akan bahas Bapak Ibu guru. Di sini sudah ada jawaban, salah satunya adalah jawaban A.
Oke. Baik, kita akan coba lihat soal ini. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru kita diminta untuk memahami perasaan siswa kita, bukan merasakan seperti yang dirasakan siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Nah, di sini yang paling terpenting Bapak Ibu guru bagaimana kita membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Nah, jadi seorang guru itu wajib memiliki kepribadian yaitu peduli terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah titik-titik. Pertanyaannya adalah di sini, apa yang menjadi dasar kita untuk bisa memahami perasaan siswa tersebut? Yang A, guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Nah, menjalin relasi atau hubungan yang harmonis itu artinya nyaman, kemudian juga situasi yang nyaman bagi siswa ataupun guru untuk berhubungan atau dengan kata lain adalah berkomunikasi. Relasi itu artinya hubungan, harmonis itu artinya nyaman. Jadi di sini guru dapat menjalin hubungan yang nyaman dengan siswa. Nah, jawaban A ini merupakan jawaban yang paling tepat Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah dasar kita di dalam memahami perasaan siswa. Kemudian kenapa jawaban B, C, D, E itu salah? Mari kita akan bahas. Yang B, guru dapat memberi harapan realistis pada siswa. Nah, kalau memberi harapan realistis Bapak Ibu, maka kita tidak bisa memahami apa perasaan siswa tersebut. Tetapi di sini malah kita memberikan harapan besar kepada siswa kita, ya. Jadi ini tidak terkait dengan apa yang ada di dalam pertanyaannya, yaitu tentang memahami perasaan. Jadi kalau kita memberikan harapan realistis itu tidak akan membuat kita memahami perasaan siswa tersebut. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita memahami perasaannya. Kemudian jawaban C, guru dapat menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. Nah, di sini juga tidak tepat Bapak Ibu guru, tidak tepatnya adalah di menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan saja Bapak Ibu guru, baik dalam situasi apapun, maka ini tidak tepat untuk memahami perasaan siswa. Jadi kita tidak bisa memahami perasaan siswa kalau hanya dalam situasi yang menyenangkan saja. Kemudian jawaban D, guru dapat mendorong keberminatan siswa. Nah, mendorong keberminatan juga kita tidak akan bisa memahami perasaan siswa tersebut. Jadi ini di luar konteks dari perasaan. Kemudian jawaban E, guru dapat berperilaku tidak menyakiti siswa. Nah, ini juga di luar konteks dari soal yang di atas, yaitu bagaimana kita memahami perasaan siswa. Maka jawaban E itu kita eliminasi. Nah, Bapak Ibu guru, untuk soal situasi seperti ini, nanti Bapak Ibu guru terlihat semua jawabannya itu benar, tetapi kita memilih jawaban yang paling benar Bapak Ibu guru ya untuk soal-soal SJT. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu guru. Dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman lain dalam pembelajaran di kelasnya, maka guru harus mengambil tindakan yang objektif. Tindakan yang objektif dilakukan guru adalah titik-titik. Apakah A, memberikan teguran dan menasehati peserta didik untuk menghormati harkat dan martabat teman? Yang B, meminta kedua peserta didik tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. Yang C, meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tenggang rasa untuk toleransi kepada teman. Yang D, memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang. Yang E, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi peserta didik yang diskriminatif. Maka jawaban yang tepat yang mana? Baik, di sini saya akan simpan jawaban C, ada juga jawaban D. Oke, ada C dan D. Baik, C, D saya akan simpan Bapak Ibu guru. Nah, soal-soal seperti ini Bapak Ibu guru memang terlihat benar semuanya, tapi jangan lupa bahwa walaupun semuanya di sini positif
terlihat positif jawabannya Bapak Ibu Guru dari A, B, C, D, E, tetapi kita harus tetap sesuaikan dengan apa yang ada di dalam soal. Nah, di sini yang diminta adalah tindakan kita sebagai guru Bapak Ibu Guru. Tindakan itu artinya apa? Penanganan langsung ya. Penanganan langsung. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu Guru lakukan. Misalkan kalau di sekolah, misalkan ada siswa yang bolos, maka apa yang kita lakukan? Ya tentu kita sebagai gurunya yaitu memberikan teguran kepada siswa tersebut. Setiap pelanggaran aturan tata tertib ataupun eh, yang berlaku di dalam kelas tersebut Bapak Ibu Guru, kita wajib untuk melakukan penanganan langsung kepada siswa kita. Ya kita tidak memberikan kewajiban tersebut kepada orang lain, baik kepala sekolah, guru lain, ataupun juga guru BK. Tetapi kita yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, kita lihat untuk di dalam soal ini Bapak Ibu Guru. Dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif. Nah, di sini Bapak Ibu Guru menemui siswa Anda ada yang melakukan tindakan diskriminatif atau tindakan memojokkan orang. Atau diskriminasi itu kan artinya dia tidak menginginkan orang lain. Nah, jadinya di sini misalkan contoh diskriminasi tersebut, contohnya adalah tidak mau berteman dengan orang tersebut, kemudian tidak mau bermain dengan temannya. Nah, itu artinya tindakan diskriminatif. Jadi, hanya dia memilih teman-teman yang tertentu saja. Itu artinya diskriminatif. Nah, ketika Anda misalkan menemukan situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu Guru harus melakukan yang namanya penanganan langsung ya. Jangan lagi melakukan yang tidak penanganan. Baik, kita lihat berikutnya. Terhadap teman lain yang pembelajaran di kelasnya. Jadi dia melakukan diskriminasi terhadap temannya. Maka guru harus mengambil tindakan yang objektif. Tindakan yang objektif dilakukan guru adalah titik-titik. Nah, apa tindakan objektif? Objektif itu artinya dia melakukan tindakan sesuai dengan yang terjadi. Sesuai dengan yang terjadi. Itu artinya tindakan objektif yang terjadi. Baik, kita lihat jawaban A. Memberikan teguran dan menasehati peserta didik untuk menghormati harkat dan martabat teman. Nah, di jawaban A ini Bapak Ibu Guru, ketika kita menemukan tindakan diskriminatif, maka yang harus kita lakukan sebagai guru adalah memberikan teguran langsung kepada siswa yang melakukan diskriminatif tersebut. Dan juga kita sebagai guru wajib mengarahkan, menasehati, mendidik. Nah, jadi memberikan teguran dan menasehati ini merupakan sifat pedagogik. Ya, pedagogik itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, ketika nanti kita menemukan siswa kita melakukan pelanggaran tata tertib, misalkan bertengkar, membuang sampah di sembarang tempat, merokok, maka wajib kita sebagai guru untuk memberikan teguran kepada siswa kita tersebut. Wajib hukumnya Bapak Ibu Guru untuk menasehatinya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Nah, itulah yang Bapak Ibu Guru lakukan ya ketika menjadi guru. Wajib Bapak Ibu Guru ketika menemukan siswa Anda sedang melakukan sesuatu yang tidak benar, maka Bapak Ibu Guru wajib untuk menegurnya ya. Jangan memberikan pembiaran. Nah, ketika nanti di dalam soal Bapak Ibu Guru disajikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka Bapak Ibu Guru pilihlah jawaban penanganan. Jangan memilih jawaban pembiaran. Jawaban pembiaran itu contohnya misalkan membiarkan siswa tersebut melakukan hal itu. Nah, itu merupakan contoh pembiaran. Kita lihat jawaban B, C, D, E itu kenapa salah. Yang B, meminta kedua peserta didik tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. Nah, di sini Bapak Ibu Guru tidak melakukan penanganan langsung secara objektif. Nah, penanganan langsung secara objektif di sini ya kita sesuaikan dengan apa yang terjadi sebenarnya.
Nah, berarti di sini Bapak Ibu guru wajib untuk menegur siswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, kalau di B, Bapak Ibu guru tidak sama sekali memberikan teguran kepada siswa yang melakukan. Malah Bapak Ibu guru di sini meminta kedua peserta didik untuk tetap menjaga pertemanannya. Nah, Bapak Ibu guru di sini melakukan pembiaran. Apa yang dilakukan pembiaran? Yaitu membiarkan siswa Anda bersikap diskriminasi. Maka jawaban B ini salah, Bapak Ibu guru ya. Kemudian jawaban C, meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tenggang rasa untuk toleransi kepada teman. Nah, untuk jawaban C ini tidak atau kurang tepat, Bapak Ibu guru. Kenapa kurang tepat? Karena kita diminta di sini adalah untuk melakukan tindakan yang objektif sesuai dengan yang terjadi kepada siswa tersebut. Jadi yang kita tegur ya siswa yang melakukan tindakan tersebut. Ya, itu yang kita tegur Bapak Ibu guru, bukan seluruh siswanya. Nah, jadi kita langsung berikan teguran. Ini adalah sikap pedagogik guru ya. Kalau yang ini meminta seluruh peserta didik, penanganannya salah Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru harus menangani siswa tersebut secara langsung. Kemudian jawaban D, memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang. Nah, ini juga kurang tepat Bapak Ibu guru. Nah, yang seharusnya kita lakukan di sana harus bersifat pedagogik Bapak Ibu guru. Apa itu bersifat pedagogik? Yaitu yang mendidik siswa, misalkan teguran dan juga menasehati. Nah, kita sebagai guru wajib untuk memberikan nasihat kepada siswa kita, wajib untuk memberikan teguran ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, kalau di sini langsung memberikan hukuman dan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang, ini kurang tepat ya. Kalau misalkan di tes P3K ini Bapak Ibu guru kita berikan nilai 4 kalau di tes P3K ya. Nah, maka untuk jawaban D ini kurang tepat. Kita langsung berikan hukuman. Yang namanya kita sebagai guru, Bapak Ibu guru diusahakan melakukan hal-hal pedagogik dulu atau yang mendidik ya. Pedagogik itu artinya mendidik. Oke, pedagogik ini saya yakin Bapak Ibu guru tidak tidak asing dengan kata atau istilah pedagogik yaitu mendidik. Karena itu adalah kompetensi yang harus kita miliki Bapak Ibu, yaitu kompetensi pedagogik. Kemudian jawaban E, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi peserta didik yang diskriminatif. Ini jelas salah Bapak Ibu guru, letak salahnya di mana? Yaitu Bapak Ibu guru tidak melakukan penanganan langsung, malah Bapak Ibu guru menyerahkannya kepada kepala sekolah. Kita sebagai guru yang menemukan siswa kita melakukan pelanggaran aturan atau tata tertib di dalam sekolah, maka kita yang wajib untuk menegur siswa kita. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain, baik kepada kepala sekolah, kepada rekan guru, kepada guru BK. Itu tidak boleh Bapak Ibu guru lakukan. Tetapi Bapak Ibu guru langsung yang menegur atau menangani siswa Anda tersebut. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru yang dapat Anda lakukan adalah A. Membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. B. Memberi hukuman kepada siswa yang usil untuk membersihkan kelas. Yang C. Menyerahkan pembinaan siswa yang usil tersebut kepada guru BK. Yang D. Meminta siswa yang usil untuk keluar meninggalkan kelas dengan segera. Yang E. Melaporkan tindakan siswa yang usil itu kepada orang tuanya agar dinasehati. Baik, kita simpan jawaban A. Oke, A ya, rata-rata jawabannya adalah jawaban A. Nah, Bapak Ibu guru, ada juga jawaban B. Untuk soal-soal seperti ini Bapak Ibu guru, tipsnya adalah saya berikan tips dulu ya. Ketika nanti di dalam pilihan jawaban ada pilihan jawaban yang menyerahkan kepada orang lain, misalkan kepada guru BK, kepada orang tuanya, kepada kepala sekolah, maka Bapak Ibu guru langsung eliminasi soal-soal tersebut. Kenapa kita harus eliminasi Bapak Ibu guru? Karena ketika apapun yang terjadi di dalam sekolah Bapak Ibu guru terhadap siswa atau peserta didik kita, maka wajib hukumnya kita sebagai guru untuk melakukan penanganan.
bukan diberikan tanggung jawab tersebut kepada orang lain, baik kepada kepala sekolah, kepada guru BK, ataupun kepada orang tua siswa. Nah, misal contoh nih, contoh Bapak Ibu guru, ketika siswa Anda malas belajar, nah maka yang Anda lakukan Bapak Ibu guru yang wajib untuk menangani atau yang memotivasi siswa tersebut, bukan malah dilaporkan kepada siswa, kepada orang tua siswanya. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu guru tidak memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi kita harus yang langsung melakukan penanganan Bapak Ibu guru ya, bukan orang lain. Orang lain itu seperti siapa? Kepala sekolah, orang tua atau wali murid, dan juga guru BK ataupun rekan kerja kita lainnya. Baik, maka untuk soal ini kita coba lihat ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung sehingga siswa lain merasa terganggu. Nah, di sini seorang siswa usil Bapak Ibu guru ya. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, mana yang paling terbaik Bapak Ibu guru? Yang A, membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Baik, yang A saya akan simpankan dulu Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban B, memberi hukuman pada siswa yang usil untuk membersihkan kelas. Nah, kalau bisa Bapak Ibu guru, ketika di pilihan jawaban ada kata memberi hukuman, Bapak Ibu guru langsung eliminasi jawaban tersebut. Karena ini tidak bersikap pedagogik atau tidak mendidik. Apalagi kalau membersihkan kelas. Nah, walaupun ini sering kita lakukan, tetapi seidealnya kita tidak boleh memberikan hukuman seperti itu ya. Jadi kita harus menghindari yang namanya hukuman Bapak Ibu guru di dalam kita mendidik ya. Kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah sikap pedagogi dulu atau pedagogik atau sikap-sikap yang mendidik. Nah, jawaban B ini kurang mendidik dan ketika nanti siswa membersihkan kelas, maka itu akan membuat siswa tersebut kehilangan waktu untuk belajar. Ya, maka jawaban B ini kurang tepat Bapak Ibu guru. Ya, jadi kalau nanti ada kata hukuman, Bapak Ibu guru langsung eliminasi saja jawaban tersebut atau tidak memilihnya. Kemudian jawaban C, menyerahkan pembinaan siswa yang usil terhadap kepada guru BK. Nah, kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa diberikan tugas tersebut kepada orang lain, misalkan di sini kepada guru BK, maka ini jelas salah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus eliminasi jawaban tersebut. Kemudian jawaban D, meminta siswa yang usil untuk keluar meninggalkan kelas dengan segera. Nah, ini juga tidak mendidik Bapak Ibu guru. Ketika Anda langsung mengusir siswa tersebut di dalam kelas Anda, dari dalam kelas Anda, maka itu tidak bersikap mendidik ya. Nah, jadi diusahakan Bapak Ibu guru harus memberikan penanganan yang mendidik. Maka jawaban D ini tidak tepat. Kemudian jawaban E, melaporkan tindakan siswa yang usil itu kepada orang tuanya agar dinasehati. Nah, ini juga kurang tepat Bapak Ibu guru karena kita menyerahkannya kepada orang lain. Nah, jadi untuk memilih jawaban-jawaban di dalam situational judgment test ini Bapak Ibu guru, ketika nanti di pilihan jawaban itu ada pilihan menghukum, kemudian memberikan tanggung jawab pada orang lain, maka Bapak Ibu guru langsung eliminasi jawaban tersebut. Nah, di sini maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Nah, jadi kan ini sesuai dengan situasi yang ada di sini, yaitu ada siswa yang terganggu, kemudian dari kondisi tersebut, Bapak, Ibu guru akan mencari jalan keluarnya bersama-sama dengan siswa tersebut. Nah, ini merupakan sikap pedagogis Bapak Ibu guru atau pedagogik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dan yang semula hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru, yang Anda akan lakukan adalah titik-titik. Apakah A tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru dan berterus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan? Yang B meminta pimpinan memadatkan jadwal mengajar menjadi 2 kali seminggu agar efektif dan efisien. Yang C
tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Yang D meminta jam mengajar yang lebih sedikit untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diampu. Yang E meminta guru lain menjadi rekan mengajar secara kolaboratif pada pembelajaran yang sama. Baik, jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu Guru? Baik, kita simpan jawaban C. Nah, di sini Bapak Ibu Guru Anda menemukan atau Anda pada saat akan mengajar ternyata ada perubahan rute. Bapak Ibu Guru, ini adalah masalah utamanya, yaitu perubahan rute. Kemudian menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dan yang semula hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Nah, sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Bapak Ibu Guru, di sini masalahnya hanya perubahan rute saja Bapak Ibu Guru ya. Jadi kalau masalah di dalam soal itu perubahan rute, maka yang kita berikan solusi ya terkait dengan perubahan rute tersebut. Bagaimana kita yang semula 1 jam menjadi 2 jam. Bagaimana memberi solusi hal tersebut? Kita lihat jawaban A. Tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru dan berterus terang menyampaikan keluhan kepada pimpinan. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu Guru, yang profesional atau yang memiliki serdik nanti, maka Bapak Ibu Guru tidak boleh melakukan keluhan pribadi, yaitu yang bersifat pribadi. Tetapi Bapak Ibu Guru di sini harus siap siaga dengan kondisi apapun saat akan menjadi guru yang profesional atau bersertifikat pendidik. Nah, nanti kalau jawaban A ini letak salahnya adalah Bapak Ibu Guru berterus terang menyampaikan keluhan kepada pimpinan. Ini kurang tepat. Kemudian jawaban B, meminta pimpinan memadatkan jadwal mengajar menjadi 2 kali seminggu agar efektif dan efisien. Kalau jawaban B ini Bapak Ibu Guru kurang tepat dengan situasinya. Situasi di atas adalah hanya perubahan waktu tempuh saja. Kalau Bapak Ibu Guru memadatkan jadwal, ini bukan solusi yang tepat ya. Untuk jawaban C, tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal. Nah, jadi untuk jawaban C ini, Bapak Ibu Guru walaupun memiliki keterbatasan, Bapak Ibu Guru tetap dengan menjalani semua tugas sebagai guru dengan senang, Bapak Ibu Guru ya, walaupun Bapak Ibu Guru dalam keterbatasan. Dan juga untuk mengenangani perubahan rute tersebut atau solusinya dari perubahan rute, yaitu Bapak Ibu Guru harus berangkat lebih awal dari biasanya. Nah, misalkan nih Bapak Ibu Guru, di tempat Anda jembatannya rusak nih, yang semula Bapak Ibu Guru hanya cukup menyeberang 1 jembatan saja sampai ke sekolah. Tetapi ternyata Bapak Ibu Guru jembatan tersebut misalkan rusak atau runtuh. Nah, maka Bapak Ibu Guru harus melalui jalur lain nih. Nah, maka Bapak Ibu Guru harus berangkat lebih awal dari biasanya. Kemudian jawaban D, meminta jam mengajar yang lebih sedikit. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu Guru. Kita sebagai guru yang profesional atau bersertifikat pendidik tidak boleh meminta jam belajar yang sedikit. Kita harus tetap profesional di sini Bapak Ibu. Kemudian jawaban E, meminta guru lain menjadi rekan mengajar secara kolaboratif pada pembelajaran yang sama. Ini bukan solusi yang tepat dengan apa yang ada di situasi soal di atas. Maka yang paling tepat di sini adalah jawaban C, yaitu tetap menjalani semua tugas sebagai guru dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ketika seorang guru memperoleh kesempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang berisi titik-titik. Apakah yang A, kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya, B, bersyukur karena masih diakuinya bahasa daerah dalam masyarakat Indonesia, yang C, kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda, yang D, perasaan senang karena ada pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asalnya, kemudian yang E, ucapan terima kasih atas penugasannya di daerah baru,
untuk memperoleh pengalaman. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, kita simpan jawaban A, Bapak Ibu Guru. Oke, ada juga jawaban D ya. A dan D kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kita fokus pada apa sih di dalam situasi soal ini. Ketika seorang guru memperoleh kesempatan tugas baru di pulau lain, nah kita misalkan ini yang memiliki tugas adalah kita Bapak Ibu Guru, dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya. Nah, kita menceritakan pengalaman kita. Maka cerita tersebut yang menampilkan semangat persatuan yang berisi titik-titik. Nah, Bapak Ibu Guru di sini harus menceritakan kepada siswa Anda tentang semangat persatuan Bapak Ibu Guru. Nah, ketika misalkan Anda ditugaskan di pulau lain, misalkan saat ini ditugaskan di Pulau Jawa, kemudian Bapak Ibu Guru ditugaskan di Pulau Kalimantan contohnya. Tentu kan di sini ada perbedaan kultur, budaya, dan lain sebagainya Bapak Ibu Guru. Nah, kalau Anda ingin menceritakan tentang semangat persatuan, kira-kira cerita tentang apa yang Bapak Ibu Guru ceritakan kepada siswa Anda? Nah, itu yang Bapak Ibu Guru lakukan. Kira-kira mana yang terkait dengan semangat persatuan? Kita lihat jawaban A. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu Guru secara bangga menceritakan luas wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya. Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu Guru saya akan simpankan karena ini juga terkait dengan bagaimana Bapak Ibu Guru bangga terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Misalkan perbedaan di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, ataupun Jawa. Nah, itu Bapak Ibu Guru ceritakan dengan bangga kepada siswa Anda. Nah, kalau Bapak Ibu Guru menceritakan dengan bangga, berarti itu memupuk semangat persatuan. Maka jawaban A saya akan simpan. Kemudian jawaban B, bersyukur karena masih diakuinya bahasa daerah dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu Guru, ini kan bukan sikap kita di dalam bercerita kepada siswa, tetapi ini sikap pribadi Bapak Ibu Guru ya. Nah, jadi kalau berisi bersyukur karena masih diakuinya bahasa daerah dalam masyarakat Indonesia, ini kurang tepat untuk semangat persatuannya. Kalau semangat persatuan berarti kita Bapak Ibu Guru membanggakan perbedaan-perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Kemudian jawaban B, kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda. Baik, untuk jawaban B ini Bapak Ibu Guru saya akan simpan. Ini sangat mirip dengan jawaban A. Kemudian jawaban D, perasaan senang karena ada pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asalnya. Ini Bapak Ibu Guru, ini daerah asal saja. Yang ini kurang tepat Bapak Ibu Guru. Kenapa kurang tepat? Karena ini tidak menunjukkan semangat persatuan. Ya, jadi yang kita tunjukkan itu adalah semangat persatuan Bapak Ibu Guru. Nah, kalau di sini hanya menceritakan pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asalnya, itu tidak memperlihatkan persatuannya ya, karena yang diceritakan hanya pengalaman baru. Maka jawaban D ini kita eliminasi. Kemudian jawaban E, ucapan terima kasih atas penugasannya di daerah baru untuk memperoleh pengalaman. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini Anda mengucapkan terima kasih atas penugasan. Nah, di sini kan tidak memperlihatkan cerita Anda yang berisi tentang semangat persatuan. Nah, seharusnya yang Bapak Ibu Guru ceritakan adalah semangat persatuan. Nah, kalau saya kasih Bapak Ibu Guru jawaban A dan jawaban C, kira-kira yang tepat yang mana? Nah, Bapak Ibu Guru, untuk yang lebih tepat di sini adalah jawaban yang A, Bapak Ibu Guru. Nah, kenapa jawaban C ini salah? Kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda. Nah, kalau di sini hanya memperlihatkan murid-murid saja, tetapi tidak terkait dengan keragaman seluruh masyarakat Indonesia, maka ini kurang tepat Bapak Ibu Guru. Seharusnya yang terkait dengan keragaman, baik keragaman budaya, bahasa, kemudian warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, kalau tentang keragaman itu Bapak Ibu Guru sudah mencakup semuanya yang kita banggakan. Kalau jawaban C, kalau misalkan ini di P3K kita kasih nilai 4 ya.
Nah, maka ini kurang tepat Bapak Ibu Guru untuk jawaban yang C karena hanya menyangkut kebudayaan saja dan hanya di dalam siswa yang diajari itu doang. Baik, yang paling tepat di sini adalah jawaban A. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin ada yang belum dipahami Bapak Ibu Guru. Silahkan, kami sudah hidupkan mikrofonnya. Sebentar Ibu. Nomor 1 ya Ibu ya. Kalau nomor 1 itu yang ditanyakan adalah bagaimana Anda membangun kepedulian. Tetapi kalau kita lihat di dalam pertanyaannya, nah, hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa. Nah, bagaimana agar kita bisa memahami perasaan siswa? Ini saja yang dicari Bapak Ibu Guru ya. Jadi kalau ingin memahami perasaan siswa itu ya kita harus bangun hubungan yang harmonis atau yang nyaman dengan siswa. Seperti itu, Bu. Jadi itu saja intinya. Ini Bu Guru, misalkan yang ditanyakan kalau bagaimana cara menjawab soal seperti ini. Nah, itu yang saya inginkan. Lebih ke ya, silakan Pak Guru. Saya mau ini Pak, istilahnya ini kan soalnya agak panjang. Nggih, nggih betul. Sebenarnya kalau istilah soal tersebut Oke. apa sama Pak? Iya, betul betul. Nah, begini Pak Guru ya, terima kasih pertanyaannya ini yang pertanyaan sangat bagus sekali Pak Guru. Nah, jadi kalau soal-soal SJT itu Pak Guru, nanti terlihat semua jawaban itu tepat, positif semua. Ya, jadi untuk lebih cepatnya Bapak Ibu Guru, tapi saya ini tidak sarankan sih. Saya tidak sarankan karena kemarin di SJT banyak yang tidak membaca soal. Nah, saya harapkan Bapak Ibu Guru walaupun panjang soalnya, Bapak Ibu Guru jangan nervous dulu dengan soal yang panjang, Bapak Ibu Guru ya. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu Guru terus berlatih untuk membaca atau berlatih mengerjakan tryout tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu Guru mengerjakan soal-soal seperti ini, nanti Bapak Ibu Guru saya sarankan pertama kali adalah membaca pertanyaan. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawabannya. Ini adalah pilihan jawaban ya, atau pilihan gandanya ini merupakan pilihan jawaban. Nah, pertanyaan biasanya ada di akhir atau di atas dari pilihan jawaban. Nah, misalkan sikap Anda sebagai guru adalah titik-titik. Nah, kalau kita membaca pertanyaannya saja juga tidak tepat Bapak Ibu Guru. Jadi harus Bapak Ibu Guru baca pernyataan yang ada di atasnya. Kemudian tips yang kedua Bapak Ibu Guru bisa lakukan adalah melihat pilihan jawaban. Kalau ada pilihan jawaban di dalam soal Anda, misalkan di sini membiarkan waktu kegiatan pelatihan lewat. Ini kan kalau ada sikap-sikap membiarkan Bapak Ibu Guru harus eliminasi. Nah, berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya ini positif kan? Ini Bapak Ibu Guru simpan dulu. Kemudian menyesal tidak bisa ikut kegiatan pelatihan. Ini kan sikap yang negatif Bapak Ibu Guru, jadi eliminasi. Kemudian menunggu kebijakan dari kepala sekolah. Ini Bapak Ibu Guru tidak menunjukkan kepribadian yang mau berkembang. Nah, jadi Anda hanya menunggu perintah saja dari kepala sekolah. Tetapi ini Bapak Ibu Guru bisa Bapak Ibu Guru simpan dulu, tetapi ini kurang tepat. Tetap ini nanti kurang tepat. Kemudian jawaban E, tetap semangat dalam tugas pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu Guru simpan. Nah, itu cara cepatnya Bapak Ibu Guru. Kemudian di sini dari 3 pilihan tersebut Bapak Ibu Guru harus sesuaikan dengan narasi tesnya atau narasi di dalam soalnya. Nah, jadi kalau B, jadi kan tinggal pilihan kita ini Bapak Ibu Guru B, D, E. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Jadi itu contohnya Bapak Ibu Guru ya. Jadi bisa menggunakan tips baca dulu pertanyaan, kemudian lihat pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang bersifat membiarkan di SJT itu Bapak Ibu Guru eliminasi. Ya. Yang negatif itu eliminasi seperti membiarkan, menyesal, itu kan jawaban yang negatif Bapak Ibu Guru, sikap-sikap yang negatif. Maka itu Bapak Ibu Guru harus eliminasi. Eliminasi artinya itu membuang ya. Nah, misalkan di sini contoh soalnya.
Berbagai pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dalam mengembangkan profesi. Nah, di sini kan situasinya adalah pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dalam pengembangan profesi. Namun ada kalanya seorang guru tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu. Nah, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, berarti kita sesuaikan nih dengan situasi soalnya, yaitu tentang pelatihan terkait dengan pengembangan ilmu. Maka jawaban E, tetap semangat dalam tugas pembelajaran, ini kurang tepat Bapak Ibu guru karena tidak sesuai dengan situasi soalnya terkait dengan kita mengikuti pelatihan. Kemudian jawaban D ini juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ini menunjukkan sikap kita yang hanya menunggu uluran tangan orang lain. Nah, jangan sampai Bapak Ibu guru tidak memiliki inisiatif. Jadi sebagai pribadi guru yang profesional, itu Bapak Ibu guru harus memiliki inisiatif sendiri di dalam mengembangkan keilmuannya. Kemudian jawaban B, berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B, Bapak Ibu guru. Nah, itu tips dan triknya Bapak Ibu guru untuk mengerjakan soal-soal SJT ya. Jadi kalau ada jawaban yang membiarkan, yang bersifat negatif, Bapak Ibu guru harus eliminasi. Seperti itu Pak Guru Sunoto kalau tidak salah tadi ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu guru? Ya, Ibu, satu lagi ya, Bu Uswatun. Silakan Bu Guru. Halo Bu Guru. Aduh, kayaknya nggak nyambung. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ya, Ibu Uswatun tidak connect ini. Tiba-tiba hilang suaranya. Baik, Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena terkendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. Yang B, meminta guru lain menjadi pembimbing khusus di rumahnya. Yang C, memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertinggal. Yang D, mendorong siswa tersebut bekerja dan belajar di malam hari. Yang E, memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu Guru? Oke, kita simpan jawaban E. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan tips atau trik yang saya berikan tadi. Kalau ada jawaban yang membiarkan, yang bersikap negatif, maka Bapak Ibu Guru harus eliminasi. Itu yang Bapak Ibu Guru bisa lakukan ya. Oke, ini di sini ada jawaban E semua ya. Kita akan simpan jawaban E. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu atau coba kita gunakan tips dan trik tadi ya. Oke, kita langsung saja coba lihat pilihan jawabannya. Meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. Nah, ketika nanti Bapak Ibu Guru, di sini jawaban A kan itu kita menyerahkan tanggung jawab kita ini kepada orang lain. Nah, kalau meminta atau menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain atau kepada siswa di sini Bapak Ibu Guru, maka di sini kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru ya. Ini adalah meminta tanggung jawab, menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Guru ini kita eliminasi. Kemudian jawaban B, meminta guru lain, apalagi kalau meminta guru lain, ini Bapak Ibu Guru eliminasi ya. Nanti pilihan jawaban yang meminta orang lain untuk menanganinya Bapak Ibu Guru langsung saja eliminasi. Kecuali nanti kalau ada situasi tertentu ya. Kemudian jawaban C, memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertinggal. Nah, ini kita simpan Bapak Ibu Guru, oke? Karena ini bersifat positif. Ketika nanti ada siswa yang mengalami
sesuatu atau kesulitan, maka wajib kita berikan bantuan Bapak Ibu Guru. Maka jawaban C ini kita simpan dulu nih karena dia bersifat positif. Kemudian jawaban D, mendorong siswa tersebut bekerja dan belajar di malam hari. Baik, yang D ini terlihat positif, tetapi kalau anak-anak Bapak Ibu Guru kita ingat, anak-anak itu bukan pada usia kerja. Apalagi kalau dia masih sekolah, apalagi kalau SD. Nah, itu kan kalau anak-anak usia SD itu tidak boleh dipekerjakan. Maka jawaban D ini tidak tepat Bapak Ibu Guru, ya tidak tepatnya di mana? Yaitu mendorong siswa tersebut bekerja. Nah, jadi letak salahnya di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu Guru ada dua pilihan jawaban yang positif. Dua pilihan jawaban yang positif ini Bapak Ibu Guru harus sesuaikan dengan situasi soalnya. Kita lihat situasi soalnya. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah, nah ini adalah masalah pertama atau situasi pertama dan diketahui karena terkendala biaya yang tidak terpenuhi. Ini adalah masalah yang kedua. Nah, kedua masalah ini Bapak Ibu Guru, kita sebagai guru wajib memberikan solusi atau memberikan penanganan kepada siswa tersebut. Dan cara berpikir yang paling penting Bapak Ibu Guru tanamkan di dalam pikiran kita adalah kita tidak boleh menyerahkan tanggung jawab mendidik kita kepada orang lain, baik siswanya atau temannya, kepada kepala sekolah tidak boleh, kepada guru lain juga tidak boleh, kepada guru BK juga tidak boleh, kepada orang tuanya apalagi itu tidak boleh kita serahkan tanggung jawab mengajar kita. Apapun masalah di dalam kelas, itu yang wajib untuk menanganinya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu pola pikir yang Bapak Ibu Guru harus tanamkan. Ya, apapun masalah di dalam kelas, Bapak Ibu Guru yang harus menangani atau memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Baik, kita lihat situasi soalnya tadi ada prestasi belajar rendah, biaya yang tidak terpenuhi. Itu yang harus kita berikan solusi atau kita berikan bantuan kepada siswa kita. Kita lihat pilihan jawaban C. C. Memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman belajar yang tertinggal. Oke, untuk yang C itu sudah tepat. Untuk yang prestasi belajarnya rendah. Nah, tetapi kalau yang C ini karena di sini tertinggal, ya, kalau tertinggal itu kan pasti permasalahannya adalah dia tidak pernah masuk, kemudian pernah sakit. Nah, jadi jawaban C ini juga tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam situasi soal. Nah, maka jawaban C ini kita eliminasi Bapak Ibu Guru. Dan di jawaban C tidak ada solusi yang menangani terkait dengan biaya yang tidak terpenuhi. Jadi dua catatan yang salah di dalam jawaban C. Kemudian jawaban E, memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Nah, jadi kita sebagai guru ketika ada prestasi belajar siswa yang rendah, maka kita bisa memberikan pelajaran tambahan. Nah, berarti kita di sini Bapak Ibu Guru yang menangani langsung. Kemudian mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Nah, untuk mencarikan solusi terhadap biaya yang dihadapi, itu kita menangani biaya yang tidak bisa dipenuhi di sini ya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban E. Nah, itu Bapak Ibu Guru tips dan trik yang Bapak Ibu Guru bisa gunakan. Jadi wajib hukumnya Bapak Ibu Guru untuk membaca situasi soal. Ya, jadi Bapak Ibu Guru tidak boleh tidak dibaca itu situasi soalnya. Tetapi nanti Bapak Ibu Guru bisa menggunakan tips dan trik tadi biar lebih cepat nih mengeliminasi jawabannya. Nah, kalau ada jawaban positif berarti itu Bapak Ibu Guru wajib untuk melakukan atau membaca pertanyaan atau soalnya ya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah dibangunnya semangat kebangsaan yang seharusnya juga dimiliki oleh para guru dalam bentuk titik-titik. Nah, di sini sikap profesional kita, Bapak Ibu Guru, dan cinta kita terhadap tanah air. Yang A, menuntut kesejahteraan untuk hidup layak sesuai tugas dilakukan di daerah terpencil. Yang B, tunduk dan taat pada perintah atasan.
sebagai bentuk sifat menghormati kepada pimpinan. Yang C, selalu mendasarkan pada hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban ketiga penugasan. Yang D, berusaha pindah tempat tugas untuk mengabdi di wilayah asal sehingga dekat dengan keluarga. Yang E, siap sedia melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Oke, kita simpan jawaban E, Bapak Ibu Guru ya. Kita simpan jawaban E. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini di soalnya itu kan terlihat positif semuanya di sini Bapak Ibu Guru, kecuali jawaban yang D ya. Itu yang D itu otomatis tidak positif. Nah, maka tugas Bapak Ibu Guru harus tetap membaca soalnya. Nah, tadi kita tekankan Bapak Ibu Guru harus wajib membaca soalnya, walaupun ada tips dan triknya ya. Jadi harus disesuaikan dengan situasi soal. Kita lihat untuk situasi soalnya. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah dibangunnya semangat kebangsaan yang seharusnya juga dimiliki oleh para guru dalam bentuk titik-titik. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu Guru, semangat kebangsaan yang kita tunjukkan itu seperti apa? Yang A, menuntut kesejahteraan untuk hidup layak sesuai tugas dilakukannya di daerah terpencil. Nah, ini Bapak Ibu Guru tidak memperlihatkan semangat kebangsaannya, tetapi di sini hanya mementingkan kepribadian Anda, hanya mementingkan diri sendiri. Maka pilihan jawaban A ini tidak cocok. Yang B, tunduk dan taat pada perintah atasan sebagai bentuk sifat menghormati kepada pimpinan. Yang B ini tidak sesuai dengan situasi soal. Nah, yang B juga tidak menunjukkan terkait dengan semangat kebangsaan. Memang kita sebagai bawahan ketika ada perintah yang positif dari kepala sekolah kita, maka wajib kita laksanakan. Tetapi di jawaban B ini tidak sesuai dengan situasi soalnya, maka kita eliminasi. Kemudian jawaban C, selalu mendasarkan pada hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban ketika penugasan. Nah, ini tidak memperlihatkan semangat kebangsaan Bapak Ibu Guru, tidak sesuai dengan situasi soalnya. Yang D, berusaha pindah tempat tugas untuk mengabdi di wilayah asal sehingga dekat dengan keluarga. Yang D ini sikapnya negatif di sini Bapak Ibu Guru ya. Karena di sini Bapak Ibu Guru hanya mementingkan diri pribadi Anda. Ini tidak memperlihatkan semangat kebangsaan, maka otomatis jawaban D ini salah. Yang E, siap sedia melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah terpencil. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu Guru yang harus memiliki semangat kebangsaan, kita wajib untuk siap sedia di dalam menjalankan tugas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah benar jawaban Bapak Ibu Guru, yaitu jawaban yang E. Oke, untuk soal seperti ini Bapak Ibu Guru kita akan analisis ya. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi pendapat siswa yang semacam itu, yang perlu disampaikan guru adalah titik-titik. A, kesenian asing perlu kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. Yang B, sebagai suatu bangsa, kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam berkesenian. Yang C, nilai seni adalah nilai yang universal, yang dapat menjadi milik seluruh manusia dimanapun saja berada. Yang D, kesenian asing tidak harus dilarang, karena ada nilai yang dapat memperkaya kesenian Indonesia. Yang E, kesenian asing tidak perlu dilarang, karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia di dunia. Maka jawaban yang tepat yang mana? Ada jawaban D, ada jawaban B. Kita akan simpan keduanya, B dan D ya. Oke, kita lihat situasi soalnya dulu Bapak Ibu Guru, baru kita bisa pilih jawaban yang ini. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita perlu berpikir agak dalam ya, atau agak hot di sini. Oke, dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang
untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi pendapat siswa yang semacam itu, yang perlu kita sampaikan guru adalah sebagai titik-titik. Nah, Bapak Ibu guru, kalau ada kesenian asing, maka yang wajib kita lakukan hanya cukup menghargainya. Kita tidak perlu mencampur adukkan kesenian kita dengan kesenian orang asing, ya. Jadi itu dulu prinsip berpikirnya. Pertama, prinsip berpikirnya adalah kita harus bisa menghargai kesenian orang asing atau kesenian asing. Tetapi kita tidak boleh mencampur adukkan kesenian kita dengan kesenian orang lain atau kesenian asing. Kalau kita mencampur adukkan kesenian kita dengan kesenian asing, maka itu namanya kita tidak menghargai kesenian mereka. Karena kita mencampurkan itu kan kita ini mengakui nih kesenian saya itu termasuk kesenian asing tersebut, atau dengan kata lain kita memasukkan kesenian asing tersebut kepada kesenian kita, itu tidak tepat Bapak Ibu guru ya. Tidak boleh mencampur adukan kesenian orang lain dengan kesenian kita. Misalkan Bapak Ibu guru di sini punya lagu nih atau punya ciptaan lagu, kemudian ciptaan lagu tersebut saya gunakan sebagai lagu saya juga, yang saya akui juga punya saya atau seni saya, maka itu kan tidak boleh Bapak Ibu guru ya. Baik, maka menanggapi pendapat siswa yang semacam itu, yang perlu disampaikan guru adalah titik-titik. Yang A, kesenian asing perlu kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. Nah, yang A ini kurang tepat Bapak Ibu guru. Kenapa? Yang A itu kurang tepatnya adalah penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. Nah, jadi untuk menghargai itu bukan hanya kepada pemiliknya, tetapi kita sebagai warga global atau warga yang memiliki sangkut paut dengan orang asing, maka kita Bapak Ibu guru tidak hanya terkait dengan pemilik keseniannya, tetapi antar sesama negara ya. Jawaban B, sebagai suatu bangsa kita perlu saling menghargai, ini sudah tepat, termasuk saling menghargai dalam kesenian. Nah, kalau yang B ini sudah sangat tepat sekali Bapak Ibu guru dengan apa yang ada di dalam situasi soal ya, yaitu terkait dengan kesenian asing ya. Oke. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B. Kemudian kenapa jawaban C, D, E salah itu kita lihat. Jawaban C, nilai seni adalah nilai yang universal yang dapat menjadi milik seluruh manusia dimanapun saja berada. Ini tidak sesuai dengan situasi yang ada di dalam soal Bapak Ibu guru, maka ini kita eliminasi. Yang D, kesenian asing tidak harus dilarang. Oke, ini boleh saja tidak harus dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya kesenian Indonesia. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu guru mencampur adukkan kesenian orang lain atau kesenian asing dengan kesenian kita, maka itu tidak boleh Bapak Ibu guru. Itu ibaratnya kita klaim budaya orang lain, kita klaim kesenian orang lain, itu tidak boleh kita lakukan ya. Oke, maka letak salahnya di sini. Kemudian jawaban E, kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia di dunia. Kalau yang ini tidak sesuai dengan situasi soal ya. Oke, maka jawaban yang E ini otomatis salah Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, untuk sementara kita istirahat dulu 15 menit, nanti kita akan lanjutkan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, begitu juga waktu Indonesia Tengah 17.15 dan waktu Indonesia Timur 18.15. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya. Pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara Republik Indonesia. Maka tindakan profesional yang dilakukannya adalah titik-titik. Apakah A, selalu mengikuti dan melaksanakan perintah lisan atasan? B, memajukan akses pendidikan di pulau terpencil dan terluar? C, melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah terpencil? Yang D, menjaga rahasia negara sesuai kewenangannya mengajar? Yang E, selalu menggunakan pendekatan akademik dalam mengajar?
Jawaban yang tepat yang mana? Oke, ada jawaban D. Kita akan simpan. Baik, di sini Bapak Ibu guru, kita akan definisikan apa sih itu profesional. Profesional itu artinya adalah kita menguasai bidang kita masing-masing. Menguasai bidang kita masing-masing. Menguasai bidang kita masing-masing. Nah, misalkan kita sebagai guru kelas, maka kita harus menguasai yang namanya pembelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Kemudian juga kita bisa menerapkan pembelajaran Bapak Ibu guru di dalam tugas-tugas profesional kita. Yang penting tugas profesional kita terutama adalah terkait dengan mengajar. Itu namanya tugas profesional kita sebagai guru. Nah, kita perlu lihat untuk situasi soalnya di sini yang diminta adalah apa? Pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara Republik Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu guru kita harus tetap setia terhadap negara Republik Indonesia. Maka tindakan profesional yang dilakukannya adalah titik-titik. Nah, berarti di sini Bapak Ibu guru yang kita tunjukkan adalah sikap profesional, yaitu saat kita bekerja atau mengajar, dan saat bekerja kita harus memperlihatkan sikap setia pada negara. Apakah A selalu mengikuti dan melaksanakan perintah lisan atasan? Kalau jawaban A ini Bapak Ibu guru tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam soal, itu sikap setia pada negara Republik Indonesia ya. Kalau yang A ini lebih kepada atasan. Kemudian jawaban B, memajukan akses pendidikan di pulau terpencil dan terluar. Kalau jawaban B ini bukan merupakan tugas kita sebagai guru, bukan tugas profesional kita. Kalau memajukan akses itu lebih kepada tugas pemerintah. Misalkan siapa? Misalkan Menteri Pendidikan atau yang lainnya. Kemudian jawaban C, melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah terpencil. Yang ini juga tugas pemerintah atau tugas dari Kementerian Pendidikan. Yang C ini tidak sesuai dengan tugas kita sebagai guru. Dan itu juga tidak bisa kita jangkau jawaban B dan C ini ya, karena itu di luar tugas profesional kita. Kemudian jawaban D, menjaga rahasia negara sesuai kewenangannya mengajar. Nah, untuk jawaban D, Bapak Ibu guru, setia pada negara Republik Indonesia, wujudnya adalah menjaga rahasia negara. Ini adalah wujud kita sebagai setia pada negara. Kemudian, untuk wujud profesional itu dapat kita lihat dari kewenangannya saat mengajar. Nah, mengajar merupakan tugas profesional seorang guru. Ya, jadi bukan melakukan pertukaran, bukan memajukan akses, itu bukan tugas profesional seorang guru. Tugas profesional seorang guru adalah mengajar. Kemudian jawaban E, selalu menggunakan pendekatan akademik dalam mengajar. Nah, kalau jawaban E ini tidak terlihat kesetiaan pada negaranya, Bapak Ibu guru. Tetapi kalau tugas profesionalnya itu sudah terlihat, tetapi yang tidak terlihat adalah terkait dengan setia pada negara ya. Jadi jawaban E ini kurang tepat, tidak terlihat setia pada negaranya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Oke, apakah Bapak Ibu guru yang lain suaranya jelas atau bagaimana? Oke, kami konfirmasi lagi Bapak Ibu guru, jelas ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu guru atas konfirmasinya. Oke, jadi Bapak Ibu guru ketika nanti di dalam soal dan pilihan jawaban wajib hukumnya Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan pilihan jawaban dengan apa yang ada di soal. Itulah yang terkait dengan soal SJT Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru harus sesuaikan dengan narasi soalnya. Itu yang harus Bapak Ibu guru menjadi pola pikirnya ya di dalam menjawab soal-soal PCK nanti atau PCK yang masuk ke dalam SJT. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu.
Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah apakah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Yang B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. Yang C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. Yang D. Pemberian sanksi fisik yang penting tidak mencederai peserta didik. Yang E. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Oke, kita simpan jawaban A ya. Nah, Bapak Ibu guru ingat-ingat tips dan trik tadi ya. Kalau ada pilihan jawaban seperti ini, jangan memilih, saya tuliskan di bawah Bapak Ibu guru biar Bapak Ibu guru ingat ya. Jangan memilih jawaban satu yang membiarkan. Yang kedua, menyerahkannya kepada orang lain. Menyerahkan kepada orang lain. Nah, jawaban-jawaban seperti ini Bapak Ibu guru harus eliminasi ya. Jangan memilih jawaban membiarkan, menyerahkan kepada orang lain, juga Bapak Ibu guru harus eliminasi. Nah, kita lihat coba menggunakan tips ini ya. Yang pertama, mengusir peserta didik. Nah, mengusir peserta didik Bapak Ibu guru ini tindakan yang negatif. Oke, saya tambahkan berarti yang bersifat mengusir juga, kemudian menghukum, mengusir kemudian menghukum. Yang ini Bapak Ibu guru jangan pernah pilih ya. Menghukum. Nah, ini jangan pernah Bapak Ibu guru pilih di pilihan jawaban nanti. Yang B, mengusir peserta didik. Nah, tindakan mengusir ini tidak mendidik Bapak Ibu guru. Berarti kita tidak memiliki sikap pedagogi di sini ya. Maka jawaban B itu kita eliminasi. Yang C, menyerahkan ke guru BK. Nah, kalau menyerahkan kepada orang lain, Bapak Ibu guru juga harus eliminasi. Ya. Kemudian jawaban D, pemberian sanksi. Sanksi fisik di sini Bapak Ibu guru juga harus eliminasi. Hukuman, sanksi itu sama artinya Bapak Ibu guru, apalagi kalau sanksi fisik itu Bapak Ibu guru harus hindari. Kemudian jawaban E, tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Yang ini saya simpankan karena di sini sifatnya itu adalah positif. Kemudian jawaban A, membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Yang A juga kelihatan positif Bapak Ibu guru. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru diberikan pilihan jawaban A dan E, kira-kira memilih jawaban yang mana? Baik, kita akan bahas Bapak Ibu guru ya soal ini. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah titik-titik. Nah, kira-kira mana perilaku yang mendukung terkait dengan pendisiplinan yang juga akan membangun sikap berwibawa seorang guru serta sebagai pembela keadilan? Kira-kira mana yang menggambarkan hal ini? Kita lihat jawaban A. Membuat tata tertib. Nah, tata tertib di sini juga Bapak Ibu guru membuat tata tertib kelas itu merupakan cara pendisiplinan. Oke, ini saya catat sebagai disiplinan, pendisiplinan bersama peserta didik. Ini kan pendisiplinan. Kemudian juga kita harus sematkan atau kita harus masukkan jawaban yang memperlihatkan pembela keadilan Bapak Ibu guru. Nah, pembela keadilannya di mana? Nah, di sini demi kebaikan bersama. Nah, bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Nah, ini memperlihatkan terkait dengan pembela keadilan. Kenapa di sini pembela keadilan Bapak Ibu guru? Karena kita secara adil membuat aturan tersebut seimbang nih. Ya, secara bersama-sama berarti kita adil juga untuk guru, adil juga untuk siswa. Jadi guru juga memiliki aturan yang dibuat oleh siswa, begitu juga guru bisa membuat aturan dengan siswa tersebut. Jadi berdasarkan kesepakatan di sana Bapak Ibu guru, itu namanya keadilan.
Maka yang paling tepat di sini Bapak Ibu guru jawaban A. Apa bedanya dengan jawaban E? Kita lihat. Yang E, tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu guru diingat-ingat kembali bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memiliki sikap pedagogik. Pedagogik itu apa? Sikap pedagogik adalah sikap yang mendidik. Kalau jawaban E itu tidak memperlihatkan sikap pedagogik juga, dan juga tidak memperlihatkan pembela keadilan. Nah, maka jawaban E ini kurang tepat Bapak Ibu guru. Kalau di SJT P3K kita kasih poin yang E ini adalah poin 4 Bapak Ibu guru ya. Maka yang paling tepat di sini adalah jawaban A. Jawaban E tidak memperlihatkan sikap keadilannya. Walaupun tidak ada toleransi keterlambatan terhadap siswa, itu juga benar bahwa itu merupakan pendisiplinan, tetapi ini kurang tepat Bapak Ibu guru ya, karena tidak memperlihatkan pembela keadilannya dan juga tidak memperlihatkan kewibawaan seorang guru sebagai pembela keadilan. Maka yang paling tepat adalah jawaban yang E. Soal berikutnya, Indonesia masih termasuk negara agraris. Namun demikian, menekuni dan bekerja pada sektor perikanan dan pertanian masih belum menjadi profesi yang menarik bagi generasi muda. Sebagai seorang guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembelajaran adalah titik-titik. Apakah A, meminta perusahaan untuk membeli lahan pertanian, B, melakukan kegiatan pameran diversifikasi profesi, yang C mengadakan pelatihan urban farming bagi pemuda desa, yang D menjelaskan pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa, yang E melakukan penyuluhan tentang makanan pokok. Maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu guru? Oke, ada jawaban D, kita simpan Bapak Ibu guru. Terlihat semua pilihan jawaban ini Bapak Ibu guru positif semua. Tetapi ingat Bapak Ibu guru, ingat tugas Anda sebagai guru itu apa sih? Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu guru ingat ya. Jadi Bapak Ibu guru, pilihan jawaban nanti di SJT juga harus disesuaikan dengan tugas profesional kita sebagai guru. Sekali lagi, yang menjadi dasar berpikir memilih jawaban nanti Bapak Ibu guru adalah tugas kita sebagai guru. Itu yang menjadi pola pikirnya Bapak Ibu guru di dalam memilih jawaban nanti. Oke. Nah, kita lihat untuk soalnya Bapak Ibu guru. Indonesia masih termasuk negara agraris, namun demikian, menekuni dan bekerja pada sektor perikanan dan pertanian masih belum menjadi profesi yang menarik bagi generasi muda. Nah, di sini permasalahannya adalah bahwa generasi muda itu tidak tertarik lagi terhadap profesi perikanan dan pertanian. Oke, ini tidak tertarik ya. Sebagai seorang guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembelajaran adalah titik-titik. Nah, ini Bapak Ibu guru sudah jelas ya dalam pembelajaran perintah soalnya. Di sini dalam pembelajaran itu seperti apa? Nah, kita lihat jawaban yang A. Nah, tugas kita kan sebagai guru adalah mengajar. Maka mana yang tugas mengajar? Yang A, meminta perusahaan untuk membeli lahan pertanian. Otomatis salah, karena itu bukan tugas mengajar. Dan ini juga bukan tugas kita sebagai guru ya. Yang B, melakukan kegiatan pameran diversifikasi profesi. Apalagi kalau yang B, ini lebih tepatnya nanti adalah pemerintah, misalkan melalui Dinas Pertanian. Oke, Dinas Tenaga Kerja ya, Dinas Tenaga Kerja atau apa namanya, saya agak lupa juga ini. Tenaga Kerja. Yang penting ini nanti tugas pemerintah yang melakukan pameran diversifikasi profesi. Yang namanya diversifikasi itu adalah berbagai macam profesi, Bapak Ibu guru. Dan ini juga bukan merupakan tugas kita di dalam mengajar. Apalagi kalau sudah jelas di dalam soalnya dalam pembelajaran. Berarti kalau jawaban B itu di luar pembelajaran. Yang C, mengadakan pelatihan urban farming bagi pemuda desa. Yang C juga bukan tugas mengajar kita ya. Dan itu juga bukan tugas seorang guru. Ini lebih tepatnya nanti ke pemerintah. Bisa pemerintah desa, bisa dinas ketenagakerjaan, ataupun yang lainnya. Maka jawaban C ini otomatis salah Bapak Ibu guru ya. Letak salahnya adalah di sini.
Kemudian jawaban D, menjelaskan pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa. Nah, di dalam pembelajaran Bapak Ibu Guru yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan pentingnya mata pencaharian bagi bangsa Indonesia atau bagi bangsa ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Ini merupakan tugas profesional kita sebagai guru. Ini adalah tugas guru di dalam pembelajaran. Kemudian jawaban E, melakukan penyuluhan tentang makanan pokok. Kalau jawaban E itu kan di luar pembelajaran dan juga itu bukan merupakan tugas profesional seorang guru, maka jawaban E kita eliminasi juga. Soal berikutnya Bapak Ibu Guru, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah titik-titik. Yang A, datang di sekolah sebelum pembelajaran. Yang B, mengajar mata pelajaran dengan baik. Yang C, membangun semangat kekeluargaan. Yang D, melengkapi sarana dalam pembelajaran. Yang E, peserta didik diistimewakan perlakuannya. Kalau yang ini, saya yakin Bapak Ibu Guru bisa memilih jawaban yang tepat. Oke, kita lihat pilihan jawaban Bapak Ibu Guru ya. Oke, kita simpan jawaban C. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, soalnya adalah sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah titik-titik. Nah, ketika kita ingin, Bapak Ibu Guru, ingin membangun situasi atau lingkungan kerja yang menghilangkan perbedaan. Artinya di sini Bapak Ibu Guru seolah-olah perbedaan itu tidak terlihat di dalam peserta didik Anda. Agar itu juga membangun pelayanan yang maksimal kepada semua peserta didik, maka yang perlu dibangun itu apa? Yang A, datang di sekolah sebelum pembelajaran. Kalau ini terkait dengan disiplin Bapak Ibu Guru ya, bukan terkait dengan lingkungan atau bukan terkait dengan perbedaan. Ini terkait dengan disiplin. Maka jawaban A ini salah. Kemudian jawaban B, mengajar mata pelajaran yang baik. Ini tidak terkait dengan bagaimana menyediakan lingkungan yang ramah ataupun juga yang menghilangkan perbedaan-perbedaan yang melekat. Yang C, membangun semangat kekeluargaan. Nah, kalau kita membangun semangat kekeluargaan, Bapak Ibu Guru, maka pelayanan kita tidak membeda-bedakan peserta didik kita. Kita perlakukan sama semuanya, Bapak Ibu Guru ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C. Yang D, melengkapi sarana dalam pembelajaran. Kalau jawaban D ini kurang tepat Bapak Ibu Guru. Ini tidak terkait dengan situasi soal. Ya, jadi di dalam situasi soalnya adalah bagaimana agar perbedaan yang melekat di dalam pribadi peserta didik itu bukan menjadi penghalang kita untuk memberikan pelayanan. Kalau yang D ini melengkapi sarana dalam pembelajaran, tidak terkait dengan perbedaan ya. Yang E, peserta didik diistimewakan perlakuannya. Kalau mengistimewakan perlakuan Bapak Ibu Guru, maka itu akan lebih memperlihatkan lagi yang namanya perbedaan. Ini sangat memperlihatkan perbedaan ya. Maka jawaban E itu salah. Oke, soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS atau biaya operasional sekolah adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun berjalan. Ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut adalah titik-titik. Apakah A, mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan? Yang B, membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak? Yang C, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana? Yang D, mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab? Yang E, mendukung kebijakan manusiawi kepala sekolah tersebut? Maka jawaban yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Oke, saya lihat dulu jawaban Bapak Ibu Guru.
Ada jawaban A, ada jawaban C. Kita akan simpan keduanya. A dan C, Bapak Ibu Guru ya. Oke, A dan C kita akan simpan. Baik, Bapak Ibu Guru, ingat, seperti yang saya katakan dari awal, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan tips dan trik. Yang pertama, ya ingat, tips dan triknya, pertama Bapak Ibu Guru jangan memilih jawaban yang membiarkan, jangan memilih jawaban yang bersifat negatif, itu jangan pernah dipilih Bapak Ibu Guru ya. Nah, selain itu Bapak Ibu Guru harus sesuaikan dengan situasi di dalam soalnya. Jadi wajib hukumnya Bapak Ibu Guru untuk membaca situasi di dalam soal. Apalagi kalau nanti dalam bentuk soal UP-nya Bapak Ibu Guru sudah berubah menjadi PCK, Bapak Ibu Guru memiliki lebih waktunya Bapak Ibu Guru ya. Ada 60 soal dikerjakan selama 120 menit. Oke. Baik, kita lihat untuk soal ini Bapak Ibu Guru. Ketika saya kasih kata kuncinya atau pola pikirnya Bapak Ibu Guru ya, pola pikir. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah biarkan saja, menegurnya, menasehatinya, atau mengingatkannya? Mana yang Bapak Ibu Guru pilih? Ya, misalkan kata yang dua saja deh, membiarkan atau mengingatkan. Mengingatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Guru yang mana yang Anda pilih, membiarkan atau mengingatkan? Jadi yang harus kita pilih adalah mengingatkan Bapak Ibu Guru ya. Jangan pernah membiarkan. Kalau ada kesalahan, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru, siswa, siapapun yang Anda Bapak Ibu Guru temui, ketika dia melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan? Membiarkan atau mengingatkan? Itu saja. Nah, kalau kita dengan kepala sekolah itu cakupannya mengingatkan, bukan menasehati ataupun juga bukan menegur. Nah, kalau teguran itu dari atasan ke bawahan, baru ditegur ataupun dinasehati. Karena kan secara situasional juga tidak mungkin nih kita menasehati kepala sekolah. Karena kita bawahan, Bapak Ibu Guru ya. Kita juga tidak mungkin menegur kepala sekolah karena kita bawahan. Yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah berbuat kecurangan atau berbuat kesalahan, itu pola pikirnya Bapak Ibu Guru. Yang penting Bapak Ibu Guru harus tanamkan. Karena nanti soalnya bisa saja berbeda Bapak Ibu Guru dengan yang saya berikan. Tetapi pola pikirnya yang paling penting Bapak Ibu Guru harus tanamkan ya. Ketika ada orang yang berbuat kesalahan, kalau siswa kita ya tegur dan menasehati. Kalau kepala sekolah karena dia atasan kita, cukup mengingatkan saja Bapak Ibu Guru ya. Jadi seperti itu. Nah, baik kita lihat situasi soalnya Bapak Ibu Guru untuk memperjelas terkait dengan pembahasan yang saya berikan tadi. Oke, Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun berjalan. Nah, di sini Bapak Ibu Guru sudah mengetahui aturan di dalam penggunaan dana BOS, yaitu tidak boleh digunakan untuk kegiatan spontan dan kegiatan yang tidak ada di dalam program sekolah. Nah, itu yang Bapak Ibu Guru ingat-ingat. Kemudian ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, oke, ini mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Oke, nah di sini kepala sekolah ini menggunakan dana BOS untuk memberikan bantuan kepada muridnya, ya. Tetapi ingat, pola atau ketentuan di dalam penggunaan tas, ya BOS, Bapak Ibu mohon maaf, maksud saya adalah BOS, itu adalah tidak boleh digunakan untuk kegiatan spontan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak ada di dalam program sekolah. Nah, yang namanya
ada musibah yang didapatkan oleh siswa itu kan spontan tuh Bapak Ibu guru. Tidak mungkin nih kita rencanakan ada musibah terhadap siswa ya. Maka kalau ada kegiatan spontan menggunakan dana BOS maka itu tidak boleh. Kalau tidak boleh, maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu guru? Nah, karena kalau tidak boleh kan itu kesalahan tuh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang berbuat kesalahan, maka wajib kita untuk bisa menegur, mengingatkan, menasehati. Nah, jangan kita biarkan Bapak Ibu guru, kita biarkan nih orang melakukan kesalahan itu tidak boleh membiarkan orang lain melakukan kesalahan. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut adalah yang mana? Oke. Yang A, mengingatkan mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu guru mengingatkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Nah, kalau kita ingatkan kan di sini kita tidak biarkan nih Bapak Ibu guru. Maka jawaban A saya akan simpan dulu. Kemudian jawaban B, membiarkan. Nah, tadi Bapak Ibu guru kita sudah sudah kasih tips dan trik. Kalau ada membiarkan Bapak Ibu guru eliminasi. Ya, apalagi kalau ada kesalahan kemudian kita biarkan, kita eliminasi Bapak Ibu ya. Jangan pilih jawaban tersebut. Kemudian jawaban C, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. Nah, kalau jawaban C ini terlihat benar nih Bapak Ibu guru, tetapi ini kan tidak menyangkut atau tidak terkait dengan situasi soalnya. Kenapa tidak terkait dengan situasi soal? Karena di sini kan kepala sekolah melakukan kesalahan, maka wajib kita untuk ingatkan. Kalau kita mengusulkan langsung kepada kepala sekolah melakukan penggalangan dana dan kita tidak ingatkan, maka ini jawaban yang salah Bapak Ibu guru ya. Oke, jadi kurang tepat atau kurang sesuai dengan situasi yang ada di dalam soal. Jawaban C, mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Kalau jawaban D ini otomatis salah Bapak Ibu guru karena ini sama saja dengan jawaban B itu ya, karena sama-sama membiarkan. Berarti kalau kita mendukung berarti ini otomatis kita secara tersirat mendukung kesalahan atau mendukung perbuatan yang salah. Jawaban E, mendukung kebijakan manusiawi kepala sekolah tersebut. Ini sama dengan jawaban E, yaitu mendukung sebuah kesalahan. Nah, maka yang paling tepat di sini Bapak Ibu guru adalah jawaban yang A ya. Yaitu kita wajib untuk mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Nah, jadi pola pikirnya Bapak Ibu guru ketika ada orang yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan, maka kita wajib untuk mengingatkan, menegur, ataupun juga menasehati. Tetapi kalau kita dengan atasan, misalkan kita sebagai guru, kemudian ada atasan kita misalkan kepala sekolah, yang kita lakukan adalah mengingatkannya. Bukan menasehati ataupun menegurnya. Kalau menasehati dan menegurnya, itu kalau atasan ke bawahan, murid ke siswa, itu kalau menegur dan menasehati. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah titik-titik A, bersedia dihubungi kapanpun, B, ramah baik di kelas maupun di luar kelas, yang C, sebagai teman dalam berkomunikasi, yang D, terbuka dalam menjawab pertanyaan, yang E, bersedia membantu menjelaskan kembali. Oke, ada jawaban E. Oke, baik, kita simpan jawaban E, Bapak Ibu guru ya. Jawaban E kita akan simpan. Nah, kita bantu pola pikirnya Bapak Ibu guru di dalam menjawab soal-soal seperti ini. Dan nanti di pilihan jawaban Bapak Ibu guru bisa saja berbeda ya, tetapi yang paling terpenting adalah menggambarkan pola pikir yang saya berikan saat ini. Oke. Jadi, ketika ada orang kesulitan Bapak Ibu guru. Nah, di sini kan kata yang perlu kita garis bawahi adalah kesulitan. Nah, kesulitan. Ketika ada orang kesulitan, misalkan saja di rumah Bapak Ibu guru anak Anda itu kesulitan, istri Anda itu kesulitan, tetangga Anda itu kesulitan. Misalkan kesulitan cara memperbaiki listrik. Kalau Bapak Ibu guru bisa memperbaiki listrik, maka yang Bapak Ibu guru lakukan adalah memberikan bantuan. Nah, itu pola pikirnya Bapak Ibu guru. Ketika ada orang kesulitan, kita wajib untuk
membantu. Ya, namanya membantu. Ada orang kesulitan di jalan, misalkan motornya mati, kemudian kita sebagai orang itu bagaimana sikap kita? Wajib untuk kita bantu. Misalkan kalau orang kesulitan memperbaiki listrik, kalau kita bisa memperbaiki listrik, wajib kita untuk bantu. Jadi kalau ada kesulitan, wajib kita membantu orang lain. Nah, sekarang situasinya saat kita belajar di sini. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar. Oke. Sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ketika ada siswa kita sedang kesulitan, maka wajib untuk kita bantu siswa tersebut. Nah, kesulitan yang dihadapi itu kita sesuaikan, bantuan itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam situasi soal. Kalau di sini kesulitannya adalah tentang belajar, maka bagaimana kita bantu siswa tersebut untuk belajar. Untuk yang A, bersedia dihubungi kapanpun. Nah, untuk jawaban A ini, Bapak Ibu Guru, tidak menggambarkan tentang kita sebagai memberikan bantuan kesulitan belajar. Terutama di sini, kita sebagai sumber belajar bagi siswa. Nah, maka kita sesuaikan situasinya dengan sumber belajar bagi siswa, Bapak Ibu Guru ya. Maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, ramah baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kita tidak memperlihatkan sikap membantu siswa kita ketika siswa dalam keadaan kesulitan belajar. Apalagi kalau kita diminta untuk sebagai sumber belajar ya. Dan juga terkait dengan bagaimana kita menyikapi siswa agar senang dan tertarik untuk berkonsultasi. Jawaban B salah. Kemudian jawaban C sebagai teman dalam berkomunikasi ini juga salah, tidak menunjukkan kita sebagai sumber belajar bagi siswa. Kemudian jawaban D terbuka dalam menjawab pertanyaan. Oke, terbuka dalam menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan apa di sini Bapak Ibu Guru? Apakah pertanyaan terkait dengan kita sebagai sumber belajar bagi siswa atau tidak? Tetapi ini kan positif nih Bapak Ibu Guru ya, maka kita akan simpan. Kemudian jawaban E, bersedia membantu menjelaskan kembali. Nah, yang paling tepat di sini Bapak Ibu Guru, kita sebagai guru, ketika ada siswa kita yang kesulitan, maka wajib kita memberi bantuan. Nah, di sini kesulitan, masalahnya adalah kesulitan. Kemudian, untuk yang menjelaskan kembali, nah kita sebagai sumber belajar, ketika ada siswa yang sedang berkonsultasi tentang kesulitan belajarnya, maka wajib kita bantu untuk menjelaskan kembali, apalagi kalau kita di sini berposisi sebagai sumber belajar. Nah, menjelaskan kembali ini menunjukkan kita sebagai sumber belajar, Bapak Ibu Guru ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi, apapun masalah kesulitan yang dihadapi siswa, kita harus berikan bantuan. Kemudian, kalau ada pelanggaran yang dilakukan siswa, kita wajib untuk menegur atau menasehatinya. Jadi, pola pikir itu yang perlu Bapak Ibu Guru ingat ketika nanti akan menjawab soal-soal di PCK terkait dengan SJT atau Situational Judgment Test-nya. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu Guru jangan menghafalkan soal-soal yang saya berikan, tetapi Bapak Ibu Guru ingat-ingat pola pikir yang saya berikan di dalam pembelajarannya. Jadi yang terpenting di sini Bapak Ibu Guru adalah pola pikir kita. Ya, itu yang sangat penting bagaimana kita berpola pikir ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Soal berikutnya, suatu daerah sedang mengalami bencana banjir. Warga sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Melihat hal tersebut, seorang guru di daerah tersebut mengajak para peserta didiknya mewujudkan perilaku rela berkorban dengan cara A. Membantu memasak untuk makan para korban bencana. B. Memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Yang C. Memberitahukan kejadian itu kepada orang tua peserta didik. Yang D. Menyediakan tempat pengungsian yang cukup untuk warga. Yang E. Mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan. Maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu Guru? Oke, ada jawaban B, kita akan simpan. Nah,
kita ajarkan pola pikirnya Bapak Ibu Guru sehingga nanti apapun bentuk soalnya Bapak Ibu Guru bisa jawab tuh ya. Jadi yang paling penting adalah pola berpikirnya Bapak Ibu Guru ya. Dasar berpikirnya kita menghadapi tes-tes seperti ini. Oke. Baik, di sini suatu daerah sedang mengalami bencana banjir. Warga sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Melihat hal tersebut, seorang guru di daerah tersebut mengajak para peserta didiknya untuk mewujudkan perilaku rela berkorban. Nah, Bapak Ibu guru, bantuan atau wujud perilaku rela berkorban tersebut kita harus sesuaikan dengan ciri dari peserta didik. Sekali lagi, bantuan yang kita berikan harus kita sesuaikan dengan ciri peserta didik. Nah, kalau kita terkhusus untuk guru kelas atau guru SD, Bapak Ibu guru, ya kita harus sesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Misalkan contohnya apa? Misalkan bantuan yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita wujudkan untuk peserta didik adalah memberikan bantuan, contohnya seperti itu. Nah, kita lihat untuk pilihan jawabannya. Jadi ingat, harus disesuaikan dengan ciri peserta didik kita, Bapak Ibu guru ya. Itu pola pikir yang Bapak Ibu guru harus sesuaikan. Kita akan perjelas kembali dengan pilihan jawaban yang A. Membantu memasak untuk makan para korban. Nah, yang A ini memang benar, ini termasuk perilaku rela berkorban. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu guru adalah yang kita ajak ini adalah anak kecil, anak siswa SD. Apakah mampu memasak untuk warga yang menghadapi banjir atau yang membutuhkan pertolongan atau korban banjir? Yang namanya korban banjir pasti sangat banyak, Bapak Ibu guru ya. Jadi kan tidak mungkin nih dilakukan oleh peserta didik kita, apalagi kalau peserta didik kita adalah SD. Ini memang perilaku rela berkorban, tetapi tidak sesuai dengan peserta didik kita. Tidak bisa dilakukan oleh peserta didik kita. Oke, jadi tidak bisa membantu memasak. Oke, ini ya. Jawaban B, memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Nah, kalau memberikan donasi sesuai kemampuan peserta didik tersebut atau keluarganya, misalkan 1.000, 2.000, 500, dan lain sebagainya, maka itu bisa dilakukan oleh peserta didik ya. Maka jawaban B ini coba kita simpan dulu. Kemudian jawaban C, memberitahukan kejadian itu kepada orang tua peserta didik. Nah, kalau jawaban C ini otomatis Bapak Ibu akan eliminasi. Kenapa? Karena ini tidak menunjukkan kita mengajak peserta didik terkait dengan perilaku rela berkorban. Yang D, menyediakan tempat pengungsian yang cukup untuk warga. Nah, menyediakan tempat pengungsian itu juga memang perilaku rela berkorban, tetapi ini tidak sesuai dengan peserta didik kita, di mana peserta didik kita itu merupakan anak-anak. Tidak mungkin kan kita ajak anak-anak untuk membuat tempat pengungsian, itu tidak bisa dilakukan oleh peserta didik. Maka yang ini kita eliminasi. Kemudian jawaban E, mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan. Nah, ini juga tidak mungkin dilakukan oleh peserta didik, Bapak Ibu guru. Apalagi kalau siswa kita adalah siswa SD. Tidak mungkin nih kita meminta tenaga anak-anak untuk mengangkat misalkan kasur dan lain sebagainya ya. Jadi ini kurang tepat. Nah, jadi pola pikirnya Bapak Ibu guru ketika memberikan sikap rela berkorban itu harus tetap disesuaikan dengan peserta didik kita. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B, Bapak Ibu. Oke, soal berikutnya. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Strategi apakah yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Apakah A, mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi, yang B, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa, yang C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa, yang D, mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua, yang E, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. Maka jawaban yang tepat yang mana? Oke, ada jawaban E. Mohon maaf, ada jawaban C. Saya lihat, ada jawaban C. Oke, Bapak Ibu guru, kita akan coba analisis soal yang ini ya. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah
procrastination. Procrastination itu artinya Bapak Ibu guru adalah sikap disiplin ya. Ini artinya tidak disiplin kalau tidak disiplin. Nah, sikap tidak disiplin. Nah, kemudian ini Bapak Ibu guru hasil penelitian. Oke, jelas kalau hasil penelitian itu sudah terbukti ya atau benar-benar sudah dilakukan. Artinya itu adalah situasi yang benar-benar terjadi. Maka strategi apakah yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu guru yang ditanyakan bagaimana strategi kita untuk mengatasi yang namanya procrastination atau tidak disiplin tersebut. Apakah yang A mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi? Kalau jawaban A ini Bapak Ibu guru salah ya. Kenapa salah? Karena di sini sudah jelas hasil penelitian. Kalau sudah jelas hasil penelitian bahwa siswa kita tidak disiplin, maka yang kita lakukan berikutnya adalah memberikan bantuan bagaimana agar siswa tersebut bisa meningkatkan disiplinnya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi strateginya adalah kita meningkatkan meningkatkan sikap disiplin dari siswa tersebut. Kemudian jawaban B, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. Ini tidak mengatasi masalah Bapak Ibu guru ya, di mana kita harus berikan strategi. Yang namanya strategi ya kita harus berikan petunjuk-petunjuknya. Kemudian jawaban C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Nah, kalau terkait dengan tidak disiplin Bapak Ibu guru karena itu sudah jelas hasil penelitian, maka berikutnya kita memberikan solusi terhadap hasil penelitian tersebut. Solusinya di sini mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa, kita akan simpan. Kemudian jawaban D, mengkonsultasikan masalah kepada orang tua siswa. Ini otomatis salah ya. Apapun nanti masalahnya Bapak Ibu guru di sekolah, maka kita yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Yang E, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. Kalau jawaban E ini mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa ini kurang tepat terkait dengan strategi di dalam meningkatkan kedisiplinan. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C, Bapak Ibu. Oke, soal berikutnya, Bapak Ibu guru, sebagai kepala sekolah baru, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong peserta didik untuk Apakah A, berdialog menggunakan bahasa Indonesia dengan santun? Yang B, mengarahkan siswa senantiasa memakai seragam sekolah? Yang C, mengajak siswa untuk melakukan kebersihan lingkungan. Yang D, memberi contoh untuk melakukan senyum, salam, dan sapa. Yang E, meminta siswanya berdoa setiap mengawali pembelajaran. Oke, Bapak Ibu guru, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, kita simpan jawaban A, ada jawaban D ya. Di sini kemarin ada yang menjawab jawaban A, ada yang menjawab jawaban D ya. Karena ini yang terkait dengan terlihat seperti sopan santun. Oke, Bapak Ibu guru, kita akan bahas saja langsung soal yang ini. Sebagai kepala sekolah baru, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi keunggulan budaya. Nah, jadi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong peserta didik untuk apa? Nah, jadi untuk mendorong budaya nasional bangsa Indonesia terkait dengan sopan. Mohon maaf, ini terkait dengan budaya nasional saja ya. Apakah yang A, berdialog menggunakan bahasa Indonesia dengan santun? Nah, di sini kita ingin membangun budaya bangsa nasionalnya. Bahasa Indonesia itu kan merupakan sifatnya nasional, Bapak Ibu guru. Kemudian dengan santun, yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia yang santun kepada orang yang lebih tua ataupun kepada siapapun. Maka jawaban A saya akan simpan. Yang B, mengarahkan siswa senantiasa memakai seragam sekolah, tidak terkait dengan budaya. Kemudian yang C, mengajak siswa untuk melakukan kebersihan lingkungan, ini juga tidak terkait. Yang D, memberikan contoh untuk melakukan senyum, salam, dan sapa, ini saya akan simpan. Yang E, meminta siswanya berdoa setiap mengawali pembelajaran, ini tidak sesuai dengan budaya nasional. Nah, di sini Bapak Ibu guru terkait dengan soal ini,
Kalau saya lebih condongnya itu ke jawaban yang A, yaitu kita mengajak atau menggunakan bahasa Indonesia dengan santun. Karena bahasa Indonesia merupakan nasional atau budaya nasional kita. Dengan santun itu merupakan juga budaya nasional kita. Jadi yang kita pentingkan di sini adalah terkait dengan nilai-nilai nasional. Nah, kalau jawaban D memberi contoh untuk melakukan senyum, salam, dan sapa. Nah, kalau kita ingin mendorong Bapak Ibu guru, yang kita lakukan adalah kita melakukan berdialog bersama mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan santun. Kalau jawaban D itu hanya memberi contoh saja. Nah, ini kurang tepat kalau menurut saya Bapak Ibu guru senyum, salam, dan sapa ya. Karena yang paling terpenting adalah bagaimana kita santun Bapak Ibu guru. Karena itu yang terkait paling utama yang ditekankan di dalam budaya nasional kita Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita pelajari pada sore hari ini. Ingat Bapak Ibu guru, yang paling penting Bapak Ibu guru ingat adalah terkait dengan pola pikirnya ya, atau cara berpikir di dalam setiap soal yang kita bahas. Itu yang paling penting Bapak Ibu guru. Apapun bentuk soalnya, kalau Bapak Ibu guru mengingat pola pikirnya, maka nanti insya Allah Bapak Ibu guru bisa menjawab soal-soalnya. Jadi yang saya tekankan adalah pola atau cara berpikir di dalam soal tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu guru belajar dengan cara menghafalkan soal. Kemudian yang saya perlu wanti-wanti kepada Bapak Ibu guru adalah jangan sampai Bapak Ibu guru terlalu memporsir waktu untuk belajar. Artinya bagaimana? Nah, contohnya tidak memberikan waktu Bapak Ibu guru untuk istirahat, badannya tidak diistirahat, itu jangan jangan sampai seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau rekomendasi saya belajar adalah pertama gunakan waktu 2 jam sebelum tidur dan gunakan waktu 2 jam sesudah tidur. Itu sudah sangat efektif Bapak Ibu guru. Nah, video yang sore ini nanti Bapak Ibu guru bisa tonton di malam hari sebelum tidur Bapak Ibu guru ya, untuk dipelajari kembali. Nah, kalau soal-soal SJT Bapak Ibu guru, kemarin mungkin ada Bapak Ibu guru yang di sini sudah ikut bimbel P3K ya. Nah, ini kita bahas kembali Bapak Ibu guru soal-soal SJT-nya. Nah, untuk bimbel P3K itu sudah sangat lengkap sekali untuk soal-soal SJT. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja terkait dengan yang perlu saya sampaikan dan yang perlu saya wanti-wanti kepada Bapak Ibu guru. Yang penting Bapak Ibu guru ketemu cara pola pikir di dalam menjawab soal. Jadi Bapak Ibu guru tidak jauh dari soalnya untuk jawaban Bapak Ibu guru. Jadi kalau menurut saya soal SJT itu sebenarnya jawabannya sudah tersedia di soalnya, seperti itu. Baik, kalau ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu guru, kami persilahkan. Oke, mungkin tadi ada yang telat ya terkait dengan jadwal Bapak Ibu guru saya sampaikan. Karena di tempat saya sering mati lampu malam hari, makanya saya pindah jadwalnya ke sore hari Bapak Ibu guru. Oke Bapak Ibu guru, nah ini jadwal kita untuk kedepannya. Nah, tanggal 29 itu adalah hari ini. Kita bahas SJT, kemudian besok juga SJT, dan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 kita bahas PCK. PCK itu Bapak Ibu guru seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwa untuk soal-soalnya itu tidak jauh dengan soal UP sebenarnya, tetapi hanya bedanya kita butuh analisis soal yang sangat panjang Bapak Ibu guru. Terutama yang paling terlihat di soal PCK adalah yang dihilangkan itu soal PTK dan soal teori belajar Bapak Ibu guru. Itu yang paling sangat terlihat hilang di dalam soal PCK. Jadi Bapak Ibu guru lebih untung nih sekarang Bapak Ibu guru tidak terlalu banyak yang dipelajari ya. Tetapi Bapak Ibu guru jangan diremehkan bentuk soal apapun ya. Oke, untuk nanti malam tidak ada bimbel, intinya nanti malam tidak ada bimbel Bapak Ibu guru. Jadi kita full bimbel Bapak Ibu guru dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 7 ini ya. Jam 15.00 WIB Bapak Ibu guru. Jadi waktu malamnya bisa dimanfaatkan untuk istirahat, bisa juga untuk belajar kembali. Nah, Bapak Ibu guru, untuk retaker juga, baik yang PPG prajabatan maupun dalam jabatan yang retaker, itu nanti bentuk soalnya sama Bapak Ibu guru ya, yaitu PCK. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi setiap aturan yang berlaku itu berlaku untuk semuanya Bapak Ibu guru, mau dalam jabatan tahun kemarin, mau
jabatan periode sebelumnya ataupun PPG prajabatan itu berlaku untuk semuanya Bapak Ibu guru. Aturan terbaru berlaku untuk semuanya ya. Seperti itu. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan Kak Lutfia Markus. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kami persilahkan. Ya, silakan Ibu. Oke. Ada Bu Guru. Jadi untuk mata pelajarannya itu nanti misalkan contoh soal perbandingan. Nah, soal perbandingan kalau di UP, Ibu ini retaker ya? Oh, saya kira retaker. Nah, kalau di UP itu kan ada soal misalkan di pilihan jawabannya misalkan 15. Nah, cukup 15 saja. Nah, tapi kalau di PCK 15 karena titik-titik-titik. Nah, jadi ada kalimat berikutnya di sana. Itu kalau PCK. Jadi nanti pilihan jawabannya yang lebih panjang kalau PCK Bapak Ibu guru. Panjang banget pilihan jawabannya seperti itu. Jadi ada mapelnya tapi tidak banyak. Dikurangi. Terutama yang tidak terlalu muncul itu adalah IPS sama bahasa Indonesia itu tidak terlalu muncul di PCK Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Itu sudah saya ada dapat FR-nya atau laporannya dari istri saya Bapak Ibu. Jadi istri saya kan juga peserta PCK juga kemarin. Jadi sudah ada gambaran-gambaran soalnya. Seperti itu Bapak Ibu guru. G sama-sama Bapak Ibu guru, G sama-sama. Kemudian Ibu ayah ya gimana Bu? Iya ya. Iya kan kita sudah siapkan dari tanggal 1 sampai 7 Bu guru. Oke Bu guru ya. Untuk Ibu Husnul Khotimah. Untuk studi kasus sudah saya berikan contohnya di grup ya Bapak Ibu guru. Studi kasus sudah saya berikan contohnya di grup dalam bentuk file. Itu kenapa? Oh, boleh-boleh saja, santai. Kalau masalah studi kasus itu kan nanti dosen sendiri yang menilainya dan juga pamongnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan bisa menggunakan ATM. Nah, kalau oh ya, ini untuk yang PPG sekarang Bu Guru, untuk yang retaker tidak ada. Ibu retaker atau tidak? Oh ya. Untuk retaker tidak ada Ibu Guru. Jadi ini hanya khusus untuk peserta PPG sekarang. Nggih, nggih. Oh, ada. Oh iya ya. Oh, nggih, nggih. Oh, berarti retaker juga dapat studi kasus. Oh, iya ya itu Ibu Guru ada informasi terbaru itu. Oke, baik Ibu Guru ya. Kalau yang sepemahaman saya dari istri saya juga kan bentuk ujian UP atau UKM PPG-nya seperti itu. Jadi terpisah itu Bu Guru yang apa namanya yang UP-nya terpisah serta dengan yang studi kasusnya itu terpisah. Iya, terpisah dia Bapak Ibu Guru seperti itu. Jadi tidak di dalam satu. Iya, iya nanti setelah UP kayaknya. Ya setelah PCK-nya baru studi kasus itu kalau pemahaman saya. Oh iya benar-benar. Oh iya ya berarti nanti studi kasusnya di mana itu Bu Guru kalau Daljab? Oh di UKIN. Oh. Oh ya berarti nanti Bapak Ibu Guru bisa itu gunakan yang saya berikan itu Bapak Ibu Guru ya. Oke, itu sebagai contoh saja Bapak Ibu Guru.
Nggih. Iya, betul. Oke, sama-sama. Oke deh Bapak Ibu guru, kita akhiri ya. Besok kita diskusi lagi. Selamat istirahat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai Bapak Ibu guru down karena terlalu memforsir diri ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf banyak salahnya, banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.